Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini, Ibu akan mengulas mengenai materi-materi yang ada di semester genap. Ulasan materi semester genap. Materi di semester genap yaitu ada 4. Yang pertama teks negosiasi, yang kedua teks debat, yang ketiga teks biografi, dan yang keempat teks puisi. Mari kita ulas mengenai materi yang pertama, yaitu teks negosiasi, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Apa itu negosiasi? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak bisa lepas dari proses negosiasi. Biasanya proses negosiasi ini erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli. Misalnya, ketika kalian ikut ibu belanja ke pasar untuk membeli sayur atau kebutuhan sehari-hari. Coba kalian perhatikan, ibu kalian pasti ingin mendapatkan barang yang ingin dibeli dengan harga semurah mungkin kan? Untuk mendapatkan harga yang murah, ibu kalian tidak segan-segan melakukan tawar-menawar kepada pedagang di pasar. Saat menawar, si penjual biasanya mempertahankan harga dagangannya, sampai akhirnya terjadi kesepakatan yang terbaik. Inilah yang dinamakan negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan cara berunding antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi tidak hanya terjadi di pasar saja ya, tapi negosiasi juga bisa terjadi di rumah, di sekolah, bahkan di perkantoran atau di perusahaan. Maka dari itu, berdasarkan situasinya, negosiasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan. Karena negosiasi formal biasanya dilakukan dengan suatu perjanjian khusus dan dapat melibatkan hukum. Negosiasi formal ini bisa terjadi di mana saja, seperti yang tadi Ibu katakan, itu bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di pasar, di sekolah. Situasi negosiasi informal lebih santai daripada negosiasi formal. Ciri-ciri negosiasi yaitu yang pertama memiliki partisipan. Yang kedua, mencari penyelesaian atau jalan tengah. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis atau tawar-menawar. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang kelima, menghasilkan kesepakatan. Untuk mencapai sebuah kesepakatan antar pihak-pihak yang berbeda kepentingan, diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak. Baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran, kedua belah pihak harus bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Selanjutnya yaitu kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi mengandung kalimat persuasif atau ajakan atau membujuk. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Yang ketiga, terdapat kata penghubung atau konjungsi, misalnya, kalau, begitu, meskipun, walaupun. Yang keempat, mengutamakan kalimat efektif atau singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah atau yang bersifat memerintah untuk memengaruhi pihak lain menyetujui kesepakatan yang diajukan. Yang ketujuh, menggunakan kata ganti atau pronomina. Misalnya saya, kami, Anda, kalian, kita. Yang kedelapan, berisi pasangan tuturan atau dialog atau percakapan yang terjadi antar dua orang atau lebih. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain.
Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dalam tawar-menawar itu alasannya harus jelas ya dan tepat. Untuk mencapai sebuah kesepakatan, partisipan atau negosiator harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan dan penawarannya. Tiap-tiap pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat diterima oleh lawan negosiasi. Selanjutnya ada pola-pola penyajian teks negosiasi. Teks negosiasi itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada teks negosiasi tulis dan teks negosiasi lisan. Teks negosiasi lisan itu berupa dialog, sedangkan teks negosiasi tulis itu berupa proposal dan surat resmi. Proposal ini berisi rincian kegiatan. Pihak lawan negosiasi dapat menentukan persetujuannya berdasarkan proposal yang diajukan. Sedangkan surat resmi itu tidak semua surat resmi termasuk negosiasi tulis ya. Surat resmi yang termasuk dalam negosiasi tulis itu surat resmi niaga yang berupa surat penawaran, surat pengajuan, dan surat permintaan. Sekian tadi mengenai teks negosiasi, lalu kita lanjutkan sekarang. Kita akan mengulas teks debat atau berargumen melalui debat ya. Esensi kegiatan debat. Di dalam KBBI, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat merupakan pertentangan argumentasi. Untuk setiap isu, pasti terdapat berbagai sudut pandang terhadap isu tersebut. Alasan-alasan mengapa seorang dapat mendukung atau tidak mendukung suatu isu. Tujuan dari debat adalah untuk mengeksplorasi alasan-alasan di belakang setiap sudut pandang. Agar alasan tersebut dapat dimengerti secara persuasif, pembicara dalam suatu debat seharusnya menyampaikan argumentasinya dengan kemampuan komunikasinya yang baik. Selanjutnya, unsur-unsur dalam debat. Unsur dalam debat yang pertama, mosi atau topik. Mosi ini berupa pernyataan atau sudut pandang terhadap suatu kasus yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Dalam debat, tim yang ditentukan sebagai sisi pemerintah atau positif atau afirmatif ya, atau bisa disebut juga dengan tim pro, harus berargumentasi dalam rangka mendukung mosi, sementara tim sisi oposisi atau negatif atau yang kontra harus menyampaikan argumen dalam rangka tidak mendukung atau menolak mosi tersebut. Yang kedua, definisi. Debat dapat berlangsung dengan teratur apabila setiap tim memiliki pemahaman yang sama mengenai arti dari mosi. Oleh karena itu, dibutuhkan definisi yang jelas agar setiap orang dapat memahami ruang lingkup perdebatan. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi digunakan untuk memperkuat pernyataan, sikap, atau pendapat. Argumentasi biasanya berupa alasan yang ditambah dengan berbagai informasi, data, dan bukti. Argumentasi dalam debat digunakan untuk memperkuat pernyataan tim terhadap mosi. Yang keempat, sanggahan. Sanggahan ini merupakan respon terhadap argumen tim lawan yang terelaborasi secara jelas. Sanggahan disampaikan dalam debat guna membuktikan bahwa argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Sama halnya dengan argumen, sanggahan yang baik harus memuat alasan, bukti, dan kesimpulan. Dalam merespon argumen tim lawan, sanggahan dapat menunjukkan bahwa argumen tersebut tidak relevan terhadap poin yang ingin dibuktikan, tidak logis, salah secara moral, benar tapi tidak penting, atau memiliki dampak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan didasarkan pada fakta yang salah atau interpretasi yang salah.
Selanjutnya, kebahasaan debat. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, debat dilakukan dengan menggunakan ragam bahasa baku sekaligus ilmiah. Pemilihan ragam ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide harus diperhatikan. Berikut adalah ciri ragam bahasa ilmiah yang harus terdapat juga dalam debat. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, atau pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis, harus tepat dan hanya memiliki satu makna padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Ketepatan pemilihan kata atau diksi dan penyusunan kalimat yang efektif. Yang ketiga, kata yang dipilih hendaknya kata-kata yang bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Penggunaan bahasa daerah atau asing, bahasa prokem, dan bahasa gaul harus diminimalkan. Selanjutnya, struktur debat. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu atau pengenalan masalah yang baik untuk bahan debat adalah yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Menjadi pembicaraan masyarakat luas di samping mengundang pendapat yang pro dan yang kontra. Masalah itu juga sangat penting untuk didiskusikan atau diperdebatkan sehingga diperoleh kejelasan di dalam penyelesaian kemudian. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi menyatakan argumentasi dari pihak yang pro dan yang kontra. Argumentasi pro menyampaikan dukungan terhadap keberadaan sesuatu, misalnya tentang peran positif dari internet bagi masyarakat, dengan didukung oleh sejumlah alasan dan fakta-fakta yang menguatkan. Argumentasi kontra menyampaikan penentangan terhadap keberadaan sesuatu, misalnya berupa pendapat tentang dampak-dampak negatif dari internet, dengan diperkuat oleh sejumlah alasan dan fakta. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa pernyataan-pernyataan yang menegaskan kembali pendapat pro dan pendapat kontra. Bagian ini mirip rangkuman. Pendapat-pendapat penting dari kedua belah pihak ditegaskan kembali secara ringkas. Nah, kita beralih ke teks biografi ya. Belajar melalui biografi. Pernahkah kalian membaca sebuah biografi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan hingga tokoh tersebut meninggal. Semua jasa, karya, dan segala aspek yang dilakukan atau dihasilkan oleh seorang tokoh juga dijelaskan. Biografi biasanya disajikan dalam buku, film, atau program televisi. Apakah biografi sama dengan autobiografi? Biografi merupakan cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah cerita hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Sehingga dalam teks biografi, gaya bahasa yang digunakan adalah orang ketiga, yaitu dia, ia, beliau. Dan dalam autobiografi, menggunakan gaya bahasa orang pertama, yaitu aku dan saya. Jadi biografi dan autobiografi itu berbeda ya, berbeda dari segi penceritaannya. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain dan autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Ciri umum biografi. Biografi sering pula disebut sebagai narasi objektif karena berbentuk cerita. Sebagaimana teks berbentuk cerita lainnya, teks biografi mengandung unsur tokoh, latar, dan alur. Berdasarkan bentuknya, teks biografi sama dengan cerpen, novel, dan jenis-jenis teks narasi lainnya.
Jenis-jenis teks itu dibentuk oleh unsur-unsur tokoh, latar, dan alur. Bedanya, biografi bersifat faktual, sementara itu cerpen dan novel merupakan teks yang bersifat imajinatif. Oleh karena itu, biografi digolongkan ke dalam jenis teks narasi objektif atau narasi faktual. Hal itu karena cerita di dalamnya berupa fakta-fakta. Berdasarkan tujuannya, teks biografi memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh kepada pembaca dan penulis. Selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku dalam teks biografi. Orientasi memberikan pengenalan tokoh secara umum, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Yang kedua, peristiwa penting. Dalam bagian ini berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah dialami oleh tokoh, termasuk masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi boleh ada dan boleh tidak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia atau dia atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Yang kelima, banyak menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contoh, sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis, yaitu diceritakan secara runtut. Selanjutnya, materi mengenai puisi ya, atau mendalami puisi. Suasana dalam puisi. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya, baik rasa sedih, marah, atau bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan pembaca. Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Itulah yang disebut sebagai suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana dalam puisi menggambarkan rasa gembira, bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, tenang, pasrah, bingung, sepi, khusyuk, maupun bimbang. Makna puisi. Makna puisi adalah pesan atau maksud yang ingin disampaikan oleh penyair. Perhatikan analisis puisi berikut. Sajak anak muda. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Nah, dari penggalan puisi tersebut, makna puisi atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut yaitu pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep dan keterampilan. Selanjutnya, pembacaan puisi. Hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi yaitu vokal, ekspresi, dan intonasi, atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Simaklah pembacaan puisi berikut ini. Sajak
Matahari. Buah karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubari, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kau harapkan beras seperempat gantang dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. Satu juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah Cakraji yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu. Ya, umat manusia. Ibu akan membahas struktur yang ada di puisi. Yang pertama, makna kias. Makna kias ini yaitu makna yang bukan sebenarnya. Perhatikan puisi berikut. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku telah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda, kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Makna kias dalam puisi tersebut terlihat di baris selanjutnya ya. Kata pagi diberi penjelasan muda, berarti kata pagi ini maknanya artinya bukan pagi hari, melainkan bermakna muda. Masa muda ya. Sedangkan kata petang itu diberi penjelasan di baris selanjutnya, yaitu batang usiaku sudah tinggi. Berarti kata petang ini bukan berarti sore hari, tapi menunjukkan atau bermakna tua atau usia yang sudah tua.
Yang kedua yaitu lambang atau simbol. Kata lambang adalah penggantian suatu hal atau benda dengan hal atau benda lain. Lambang dapat bersifat lokal, kedaerahan, nasional, atau universal. Sebagai contoh, bendera adalah lambang identitas negara. Bersalaman adalah lambang persahabatan, pertemuan atau perpisahan. Jenis-jenis lambang dalam puisi meliputi lambang benda, lambang warna, lambang bunyi, dan lambang suasana. Seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Yang ketiga, persamaan bunyi atau rima. Pemilihan kata baik dalam baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Misalnya, ini beberapa contoh rima yang ada di puisi. Contoh yang pertama, bisa kalian lihat, ini memiliki persamaan bunyi di akhir katanya ya, di akhir hurufnya. Baris pertama memiliki persamaan bunyi dengan baris ketiga, baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Di contoh yang kedua, ini di baris pertama memiliki kesamaan dengan baris keempat dan baris kedua memiliki persamaan dengan baris ketiga. Selanjutnya di contoh yang ketiga, ini baris pertama memiliki persamaan bunyi dengan baris kedua dan baris ketiga memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Selanjutnya, imaji dalam puisi. Penyair menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Pengimajian meliputi imaji visual. Imaji visual ini yaitu atau bisa disebut dengan penglihatan, adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang diceritakan dapat dilihat. Lalu ada imaji auditif atau pendengaran, adalah penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang digambarkan penyair. Dan yang ketiga ada imaji taktil atau perasaan, adalah ciptaan ungkapan oleh penyair yang mampu memengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut terpengaruh perasaannya. Yang kelima, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium, dan memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh kata-kata konkret yaitu rumah, meja, baju, sawah, pantai, belajar, bekerja, uang, mobil, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu majas dalam puisi. Gaya bahasa atau majas kerap kali digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara lebih emosional. Dengan penggunaan kata atau susunan kalimat yang memiliki makna lebih rumit, majas kerap kali digunakan pada puisi. Berikut contoh majas yang sering digunakan dalam puisi. Ini hanya 3 contoh majas saja. Ketiga contoh majas ini paling sering digunakan di dalam puisi. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi ini termasuk ke dalam majas perbandingan, di mana gaya bahasa ini memberikan kesan seolah-olah benda mati menjadi hidup. Ini contohnya di dalam puisi. Kulihat penamu menari-nari saat kau hendak membalas surat dariku. Gerimis mulai menyerbu dan aku hanya bisa melihat kepergianmu. Bisa dilihat ini pena merupakan benda mati, tetapi seolah-olah benda mati ini menjadi hidup. Penamu menari-nari, jadi penanya menari-nari, seolah-olah penanya menjadi benda hidup, padahal pena adalah benda mati.
Selanjutnya gerimis, mulai menyerbu. Gerimis juga ini merupakan bukan hidup ya, tidak hidup. Tapi ini diberi kata menyerbu, seolah-olah seperti dia hidup. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora ialah gaya bahasa yang selalu membandingkan suatu objek dengan objek lain di mana kedua objek tersebut mempunyai sifat hampir sama. Berikut contoh yang mengandung majas metafora. Bunga asmara hanya mekar sesaat, layu tak pun terduga. Untuk sampah yang hina sepertiku, mencintai pun aku merasa tak pantas. Ini bunga asmara berarti disamakan mengenai cinta ya. Jadi di sini mempunyai sifat hampir sama, seperti di sini bunga asmara disamakan dengan perasaan cinta. Lalu selanjutnya majas hiperbola, termasuk dalam subjenis majas pertentangan, di mana gaya bahasa ini dinyatakan secara berlebihan dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya. Biasanya majas hiperbola digunakan untuk menciptakan kesan seperti pujian yang begitu mendalam, atau untuk meminta perhatian lebih. Berikut contohnya. Kulitnya putih seputih susu, wajahnya bersinar menyilaukan mata, membuat hati bertanya-tanya, mampukah aku memilikinya? Ini kulitnya putih seputih susu. Jadi ini berlebihan ya. Jika dilihat di dunia nyata tidak ada kulit yang seputih susu, tapi ini digambarkan terlalu berlebihan. Wajahnya bersinar menyilaukan mata, ini juga dilebih-lebihkan ya. Nah, itu merupakan majas-majas yang sering muncul di dalam puisi. Cukup sekian ulasan materi dari semester genap. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca materi-materi ini di Elsaka. Silakan untuk persiapan PAT atau penilaian akhir tahun, kalian baca-baca materi yang ada di Elsaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.